Banjir darah semakin mengkhawatirkan 1.000 warga mengungsi ke India. Lebih dari 1.000 orang melarikan diri dari kekerasan pertumpahan darah di Myanmar dengan menyeberang ke negara bagian Mizoram, India. Seorang anggota parlemen India mengatakan eksodus itu dimulai sejak akhir Februari. Jumlah itu kemungkinan akan meningkat lebih lanjut. Anggota parlemen dari Mizoram, K. Van Lalvena, mengatakan kepada Reuters bahwa pihak berwenang di negara bagian timur yang kecil itu mendorong otoritas federal untuk membantu membangun kamp-kamp pengungsi di dekat perbatasan. Kalau tidak, semua pengungsi akan terpencar di mana-mana di India, ujarnya yang dilansir Reuters. Eksodus orang-orang dari Myanmar ke India dimulai beberapa minggu setelah junta militer Myanmar melancarkan kudeta terhadap pemimpin sipil Aung San Suu Kyi. Kudeta ini memicu gelombang protes berdarah ketika orang-orang yang menuntut kembalinya pemerintah sipil pimpinan Suu Kyi ditembak mati oleh pasukan keamanan junta. Kelompok aktivis mengatakan setidaknya 234 orang telah terbunuh sejak kudeta kemarin dimulai, dari ribuan lainnya telah ditahan. Militer Myanmar mengatakan bahwa mereka hanya menggunakan kekuatan bila diperlukan. Militer juga membela pengambil alihan kekuasaan oleh mereka dengan mengatakan tuduhan kecurangan yang dimenangkan oleh Partai Liga Nasional untuk Demokrasi. Partainya Suu Kyi diabaikan oleh Komisi Pemilu. Meskipun sejumlah polisi Myanmar dan keluarga mereka awalnya menyeberang karena menolak untuk mematuhi perintah untuk membubarkan protes pro-demokrasi, Valalvena mengatakan bahwa lebih banyak orang meninggalkan negara bagian Chin, Myanmar, karena kerusuhan yang berkembang dan memasuki Mizoram. Kebanyakan dari mereka adalah warga sipil, katanya. Jumlah dari anggota polisi tidak meningkat. Seorang juru bicara junta militer tidak menjawab panggilan telepon yang meminta komentar. Sebelumnya, sekitar 400 orang dari Myanmar termasuk polisi dan personil pemadam kebakaran diyakini telah memasuki India. Hal ini disampaikan seorang pejabat senior polisi di India. Pemerintah federal India minggu lalu mengarahkan 4 negara bagian yang berbagi perbatasan dengan Myanmar dan pasukan paramiliter yang menjaga perbatasan untuk mencegah masuknya secara ilegal orang dari negara tetangga dan agar mendeportasi mereka yang telah menyeberang. Namun arahan tersebut telah ditentang oleh negara bagian Mizoram. Kepala Menteri negara bagian setempat, Zoramtanga, pada hari Kamis menulis kepada Perdana Menteri India untuk mendesak agar pengungsi dari Myanmar diberikan suaka. Saya memahami bahwa ada masalah kebijakan luar negeri tertentu di mana India perlu melanjutkan dengan hati-hati, kata Zoramtanga yang hanya menggunakan satu nama menurut salinan surat yang ditinjau oleh Reuters. Namun krisis kemanusiaan itu tidak bisa kita abaikan. Pasukan Myanmar gempur kota, puluhan rumah hancur. Pasukan Myanmar menggempur sebuah kota yang bergolak hingga menimbulkan kebakaran yang menghancurkan puluhan rumah serta kantor Badan Amal Save the Children. Negara Asia Tenggara itu berada dalam kekacauan sejak kudeta militer pada Februari, dengan lebih dari 1.200 orang dilaporkan tewas dalam tindakan keras pasukan Myanmar terhadap para demonstran anti kudeta. Di seluruh Myanmar, pasukan pertahanan diri bermunculan untuk menghadapi junta militer, kemudian meningkatkan serangan dan pembalasan berdarah. Seperti dilansir kantor berita AFP 30 Oktober, menurut media lokal Kitit dan The Chinwin, pasukan junta menggempur kota Tentlang di negara bagian Chin Barat pada Jumat 29 Oktober waktu setempat setelah konfrontasi dengan pasukan pertahanan diri setempat. Seorang warga Tantlang yang telah melarikan diri dari kota itu setelah bentrokan sebelumnya mengatakan kepada AFP bahwa gempuran dimulai setelah anggota pasukan lokal menangkap seorang tentara. Segera
setelah itu terjadi artileri berat ditembakkan, katanya seraya menambahkan bahwa dia telah mendengar antara 80 dan 100 rumah telah hancur. Kami tidak tahu apakah rumah terbakar setelah terkena artileri atau mereka yang membakar rumah itu. Kami bahkan tidak tahu harus berkata apa, kata seorang wanita yang masih tinggal di kota tersebut yang dihubungi AFP dan mengatakan rumahnya telah hancur. Foto-foto yang diterbitkan di media lokal menunjukkan kepulan asap membubung ke langit dari kota yang bertengger di tengah perbukitan hijau tersebut. AFP tidak dapat secara independen memverifikasi laporan dari daerah terpencil. Setidaknya 100 bangunan diperkirakan telah hancur sejauh ini akibat kebakaran yang dilaporkan terjadi sekitar pukul 11 pagi setelah penggunaan senjata berat, kata Save the Children dalam sebuah pernyataan. Api terus membakar kota dan tidak ada petugas pemadam kebakaran yang tersedia untuk mengendalikan kobaran api, kata badan amal tersebut, seraya menambahkan salah satu kantornya rusak. Sebagian besar dari 7.500 penduduk Tantlang telah meninggalkan kota itu saat bentrokan bulan lalu. Banyak yang melarikan diri melintasi perbatasan ke India. Save the Children mengatakan kota itu sebagian besar kosong ketika gemburan terjadi pada Jumat 29 Oktober. Stafnya telah pergi setelah kekerasan sebelumnya. Baku tembak kembali terjadi di wilayah Kashmir yang dikuasai India. Hasilnya 4 anggota kelompok militan tewas tertembak timah panas tentara India. Insiden yang berlangsung sengit itu meletus di desa Pinjura, distrik Shopian, sekitar 70 km sebelah selatan kota Srinagar. Namun belum ada rinciannya lebih lanjut hingga saat ini. Sejumlah laporan media lokal yang mengutip seorang pejabat menyebutkan bahwa mayat 4 militan yang tewas telah ditemukan dan identitas mereka telah dikonfirmasi. Selain itu, operasi pencarian telah dikerahkan di daerah tersebut untuk menemukan para militan lainnya. Sebelumnya, sebuah tim gabungan dari kepolisian setempat, 44 pasukan senapan Rastria Angkatan Darat India dan pasukan polisi cadangan meluncurkan operasi penjagaan dan pencarian untuk mendapatkan informasi spesifik mengenai keberadaan para militan di daerah tertentu. Ketika tim gabungan itu mendekati lokasi yang dicurigai, para militan yang bersembunyi menembaki mereka yang kemudian dibalas oleh tim tersebut hingga memicu baku tembak.